Pabrik gula tua itu kini berbeda dari sebelumnya. Cerobongnya memuntahkan asap hitam tipis, meski tak ada api di dalam. Lampu-lampu yang sudah mati puluhan tahun tiba-tiba menyala redup, seolah pabrik itu kembali beroperasi. Arga, Mira, dan Dion berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat. Nafas mereka tersengal, keringat bercampur dengan debu jalan. Di belakang, suara warga kerasukan semakin dekat. Arga menatap pabrik itu dengan tatapan tegas. Ini tempat segalanya berawal. Kalau memang ada cara mengakhiri kutukan, jawabannya ada di dalam. Mira menggenggam tangan Dion erat-erat. Tapi rasanya, begitu kita masuk, kita nggak akan bisa keluar lagi. Dion memandang pintu gerbang yang terbuka lebar. Wajahnya pucat. Aku merasa mereka sudah menungguku. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, udara di dalam pabrik berubah drastis. Suhu turun mendadak. Napas mereka keluar berupa uap putih. Mesin-mesin tua bergetar pelan, seakan kembali hidup. Meski tidak ada orang yang mengoperasikan, di sepanjang dinding, bercak gula berkilau samar, merayap seperti jamur yang hidup. Suara-suara bisikan bergema, mengulang kata yang sama. Darah, manis, darah. Arga menyalakan kamera, merekam setiap sudut. Pabrik ini seperti bernapas. Mira memeluk dirinya sendiri, gemetar. Rasanya seperti kita berjalan di dalam perut makhluk raksasa. Dion berhenti mendadak. Ia menatap tanah yang basah, lalu menyadari cairan merah pekat merembes dari celah lantai. Darah itu mengalir, membentuk garis yang mengarah ke ruang utama penggilingan. Arga menelan ludah. Mereka sudah menyiapkan altar baru. Mereka mengikuti aliran darah itu hingga tiba di ruang penggilingan. Dan di sana, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Mesin penggiling raksasa yang dulu rusak kini berputar pelan. Roda giginya berdenting meski tidak ada listrik. Di depannya, terbentang lingkaran besar dari gula putih yang bercahaya samar. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok tinggi dengan jubah hitam penuh bercak gula. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan pekat dengan mata merah menyala. Sosok itu berbicara dengan suara berat berlapis, menggema di seluruh ruangan. Pewaris akhirnya datang. Darahmu akan jadi kunci manis terakhir. Dengan itu gula abadi akan lahir. Dion gemetar, mundur. Aku nggak mau jadi korban kalian. Sosok itu mengangkat tangannya. Dari dinding ruangan, ratusan arwah pekerja muncul. Tubuh mereka bercampur gula putih, matanya kosong. Mereka berlutut serempak, seolah menyambut upacara. Mira menjerit, "Kah, kita nggak bisa lawan sebanyak ini." Arga menggenggam kain hitam yang masih melilit kameranya. Ia tahu benda itu satu-satunya perlindungan mereka. Kita harus hancurkan lingkaran gula itu. Itu pusat ritualnya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok berjubah hitam menunjuk ke arah Dion. Tiba-tiba tubuh Dion seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya melayang ke tengah lingkaran gula. Mira berteriak berusaha mengejar. Dion, Arga menahan Mira. "Jangan. Kalau kau masuk ke lingkaran itu, kau juga bisa terjebak." Dion berteriak histeris. Tubuhnya tertahan di udara. Darah dari lukanya menetes jatuh ke lingkaran gula, membuat cahaya semakin terang. Mesin penggiling berputar lebih cepat, mengeluarkan suara logam beradu memekakkan telinga. Sosok berjubah hitam tertawa panjang. Setiap tetes darah pewaris akan menyempurnakan gula. Dan ketika tetesan terakhir jatuh, desa ini akan jadi milikku selamanya. Arga panik. Ia menyalakan kamera, mengarahkan cahaya indikator merah ke lingkaran gula. Cahaya itu membuat beberapa arwah pekerja menjerit dan menghilang, tapi lingkaran gula tetap menyala kuat. Mira menangis, suaranya serak. "Gah, kalau kita nggak lakukan sesuatu, Dion akan mati." Arga berpikir cepat, lalu menatap kain hitam di kameranya. Ia ingat pesan Bulastri, kain ini pengikat. Ia bisa menahan darah agar tak jatuh ke tanah. Dengan nekat, Arga melangkah mendekati lingkaran, meski tubuhnya terasa ditolak oleh hawa panas. Ia mengangkat kamera, lalu melemparkan kain hitam itu tepat ke arah luka Dion. Ajaibnya, kain itu menempel di luka, menghentikan darah yang menetes. Cahaya lingkaran gula meredup seketika, membuat sosok berjubah hitam mendesis marah. "Berani sekali kau melawan hukum darah." Arga terhempas ke dinding oleh kekuatan tak terlihat, tubuhnya terbanting keras. Mira berlari menghampirinya, panik. "Gah, bangun!" Sosok berjubah hitam mengangkat kedua tangannya. Mesin penggiling berputar semakin cepat. Suara giginya nyaring,
seperti siap melumat tubuh siapapun yang masuk. Arwah pekerja mulai merangkak menuju Arga dan Mira, siap menyeret mereka. Dion, yang masih melayang di udara, menatap Arga dan Mira dengan mata berlinang. Aku nggak mau kalian mati karena aku. Dengan seluruh tenaga, ia merobek kain hitam yang menutupi lukanya. Darah kembali menetes ke lingkaran gula. Cahaya menyala terang, membuat arwah bersorak. Arga berteriak, "Dion, jangan! Kau akan jadi tumbal mereka." Dion menatap Arga dengan senyum pahit. "Kalau ini satu-satunya cara, biarlah aku yang menanggung." Namun sebelum darahnya jatuh sepenuhnya, Mira nekat berlari masuk ke lingkaran. Ia meraih tangan Dion, memeluknya erat. "Kalau kau mati, aku ikut mati. Aku nggak akan biarin kau sendirian." Darah Dion jatuh ke lantai, tapi kali ini bercampur dengan air mata Mira. Aneh, cahaya lingkaran justru berkedip-kedip, tak stabil. Sosok berjubah hitam terkejut. "Apa yang kau lakukan?" "Darah harus murni tanpa campuran." Arga yang melihat kesempatan itu segera bangkit meski tubuhnya sakit. Ia menggenggam besi karatan yang pernah dipakai menghancurkan altar bawah tanah, lalu berlari sekuat tenaga menghantam lingkaran gula. Dugige, lingkaran retak, cahaya memercik liar. Sosok berjubah hitam menjerit, tubuhnya bergetar. "Tidak, kalian merusak ritual terakhir." Arga menghantam lagi, kali ini lebih keras. Kratak! Lingkaran gula pecah, menyebar jadi butiran yang meledak seperti kaca. Arwah pekerja menjerit serempak. Tubuh mereka hancur menjadi debu gula yang berhamburan. Mesin penggiling berhenti mendadak, mengeluarkan suara dentuman keras. Ruang penggilingan hening sejenak. Sosok berjubah hitam goyah. Tubuhnya bergetar, matanya merah menyala lebih terang. "Kalian pikir bisa menghentikan aku? Darah sudah jatuh, dan darah tak bisa ditarik kembali." Tubuhnya kemudian meledak menjadi kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh ruangan. Arga, Mira, dan Dion terbatuk-batuk, tubuh mereka gemetar. Arga memeluk kamera erat-erat. "Aku nggak tahu apakah kita sudah menang atau baru saja melepaskan sesuatu yang lebih buruk." Mira menggenggam tangan Dion. Air matanya masih menetes. "Yang penting, kita masih hidup." Dion menatap mesin penggiling yang kini diam. Wajahnya penuh ketakutan. "Tapi aku bisa merasakan kutukan ini belum berakhir." Dan di kejauhan dari cerobong pabrik, asap hitam terus mengepul menyebar ke langit malam. Malam itu, langit di atas pabrik gula berubah semakin pekat. Asap hitam dari cerobong tidak lagi hanya menjulang ke udara, tapi turun merambat seperti kabut, menutupi tanah. Arga, Mira, dan Dion berlari keluar dari ruang penggilingan. Paru-paru mereka sesak. Kabut hitam itu dingin dan lengket, seperti gula cair yang membeku di udara. Mira menutup mulutnya dengan tangan. "Gas, Dion, kabut ini seakan hidup. Aku bisa dengar bisikan di dalamnya." Dion menatap sekitar dengan mata melebar. Ia bisa mendengar suara-suara samar, tangisan, jeritan, bahkan tawa lirih yang menakutkan. Mereka bukan cuma arwah pekerja. Suara-suara ini lebih tua, lebih kuno. Arga meraih tangan keduanya, menyeret mereka keluar dari pabrik. "Ayo, kalau kita tetap di sini, kita akan jadi bagian dari kabut itu." Namun begitu mereka berhasil keluar gerbang, mereka menyadari sesuatu yang lebih buruk. Kabut hitam telah menyelimuti hampir seluruh desa. Rumah-rumah warga yang dulu tampak tenang kini tertutup asap pekat. Lampu-lampu jalan mati. Hanya ada cahaya redup bulan yang terhalang kabut. Suara-suara aneh bergema dari dalam kabut. Pintu berderit, kaca pecah, dan jeritan yang berhenti mendadak. Mira menjerit kecil, "Tuhan, kabut ini sudah keluar." Semua orang di desa akan... Belum sempat ia melanjutkan, dari dalam kabut muncul sosok-sosok aneh. Bukan manusia, bukan arwah biasa. Tubuh mereka seperti terbentuk dari gula cair yang mengeras. Wajahnya tidak jelas, hanya mata kosong menyala. Salah satu sosok itu menggeram dan melangkah ke arah mereka. Dion mundur dengan tubuh gemetar. Itu bukan pekerja yang dulu. Itu sesuatu yang baru." Arga menyalakan kameranya. Cahaya indikator merah kembali membuat beberapa sosok berhenti sejenak, tapi hanya sebentar. Mereka kembali bergerak, bahkan lebih cepat. "Ini nggak lagi soal ritual darah," kata Arga terengah. "Kutukan sudah berubah bentuk. Pabrik itu membebaskan sesuatu yang lebih besar." Mereka bertiga berlari menembus kabut, melewati jalan setapak menuju rumah Bu Lastri. Hanya perempuan tua itu yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika mereka tiba, rumah itu kosong. Jendela terbuka, tirai robek, dan di dalamnya hanya ada bau gula gosong. Di meja ruang tamu,
Mereka menemukan catatan lusuh. Tulisan tangan Bulastri masih terbaca meski tinta hampir pudar. Jika kabut hitam keluar dari cerobong, itu tandanya segel terakhir telah rusak. Pabrik tidak lagi menginginkan darah. Ia menginginkan jiwa. Jangan melawan kabut dengan api atau besi. Karena ia lahir dari keduanya. Satu-satunya cara menahannya adalah menemukan manisan hitam. Inti pertama yang lahir dari darah pewaris. Hancurkan itu, maka kabut akan melemah. Mira membaca dengan suara gemetar. Manisan hitam. Inti pertama. Apa maksudnya? Dion menelan ludah, wajahnya pucat. Aku pernah dengar kakek bicara soal itu. Katanya dulu saat pabrik baru berdiri, ada gula pertama yang dihasilkan setelah ritual darah pertama. Warnanya hitam legam, bukan putih. Itu yang jadi sumber kekuatan pabrik. Arga mengepalkan tangan. Kalau benar, berarti kita harus cari benda itu. Kalau tidak, desa ini habis. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah di luar. Amaster Westgate mengintip dari jendela. Sosok-sosok kabut itu kini berjalan di jalanan desa. Mereka menyentuh rumah-rumah. Dan setiap rumah yang tersentuh berubah rapuh. Kayunya berjamur gula, dindingnya runtuh perlahan. Jeritan terdengar dari dalam rumah-rumah itu. Tapi tak ada seorang pun yang keluar. Seolah seluruh isi rumah ditelan kabut. Mira menutup mulutnya menahan tangis. Mereka menyerap semua jiwa yang ada di dalam rumah itu. Dion memegangi kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. Aku bisa merasakannya. Mereka lapar. Mereka nggak akan berhenti sampai desa ini kosong. Arga menatap ke arah pabrik yang masih mengepulkan asap. Kalau inti itu benar-benar ada, pasti masih ada di sana. Kita harus kembali. Mira menoleh cepat, matanya merah karena ketakutan. Kau gila? Kita baru saja keluar dari sana. Pabrik itu sudah bukan tempat biasa lagi, Ga. Arga menatap Mira dengan tegas. Kalau kita kabur, desa ini hilang. Bahkan mungkin kutukan ini akan menyebar lebih jauh. Kau mau orang lain juga kena? Mira terdiam. Air matanya jatuh. Tapi ia tahu Arga benar. Dion memandang keduanya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ini salahku. Darahku yang memicu semua ini. Kalau memang harus ada yang masuk ke sana, biar aku sendiri. Arga langsung menepuk bahunya. Jangan bodoh. Kita mulai ini bersama, kita juga harus akhiri bersama. Mereka bertiga akhirnya memutuskan kembali ke pabrik. Tapi kali ini, kabut sudah menunggu mereka di setiap sudut. Saat berjalan, suara-suara bisikan dari kabut semakin jelas. Mira bahkan mendengar suara ayahnya yang sudah lama meninggal. Mira, pulanglah. Jangan lawan aku, sebiarkan kabut menjagamu. Mira berhenti, air matanya jatuh deras. Aku dengar suara ayahku. Arga segera menarik tangannya. Itu bukan ayahmu, itu kabut. Jangan percaya apapun yang kau dengar. Dion juga terguncang. Ia mendengar suara kakeknya. Suara yang dulu sering meninabobokannya. Suara itu begitu nyata, membuat hatinya goyah. Namun ketika ia melihat wajah Arga dan Mira yang tetap bertahan, Dion menutup telinganya dan berlari. Jangan biarkan kabut ini menipu kita. Setelah berjuang melewati kabut, mereka akhirnya sampai lagi di depan pintu utama pabrik. Kali ini pintu itu terbuka lebar. Seakan memang menunggu kedatangan mereka. Dari dalam terdengar suara mesin berdentum lagi, lebih keras dari sebelumnya. Mira bergidik. Enggak, Dion, aku takut kalau kita masuk kali ini, kita nggak akan pernah keluar lagi. Arga menggenggam kameranya erat, wajahnya penuh tekad. Kalau itu harga yang harus kita bayar, setidaknya kita pastikan kutukan ini berhenti di sini. Dion menatap pabrik dengan tatapan kosong sesaat, lalu mengangguk. Aku akan temukan manisan hitam itu, aku janji. Kabut hitam berputar di sekeliling mereka, menutup jalan kembali. Tidak ada pilihan lain selain maju. Dengan langkah berat, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam pabrik yang kini lebih hidup dari sebelumnya. Dan begitu mereka masuk, suara pintu besi berderit menutup sendiri di belakang mereka. Begitu pintu besi pabrik menutup rapat di belakang mereka, suasana berubah drastis. Ruangan yang sebelumnya familiar kini tidak lagi sama. Mesin-mesin dinding dan lantai bergeser perlahan, membentuk koridor-koridor baru yang tak pernah ada. Mira terengah, matanya melebar. Pabrik ini berubah, seperti hidup. Arga menyalakan kamera. Lensa merekam dinding yang berdenyut halus, seperti otot makhluk raksasa. Ini bukan sekadar bangunan. Pabrik ini sudah jadi tubuh kutukan itu sendiri. Dion menatap ke depan. Dari kejauhan, cahaya redup berwarna keemasan berkelip,
lalu hilang. Mungkin itu manisan hitam. Kita harus ikuti cahaya itu. Mereka melangkah hati-hati menyusuri koridor yang berkelok-kelok. Setiap langkah terasa lengket. Lantai tertutup lapisan gula yang meleleh seperti lilin. Suara tetesan terus bergema. Kadang terdengar seperti bisikan manusia. Mira menggenggam lengan Arga erat-erat. Kalau benar manisan itu inti segalanya, berarti benda itu pasti dijaga ketat. Arga mengangguk, matanya menyapu sekitar. Kita harus tetap bersama, jangan sampai terpisah. Namun baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba dinding di belakang mereka bergerak menutup, memisahkan jalan. Pabrik itu menutup rapat, memaksa mereka hanya maju ke depan. Dion menelan ludah, kayak labirin, dan kita bidaknya. Di tikungan pertama mereka mendengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, melainkan puluhan. Dari balik kabut yang merembes ke dalam koridor, muncul sosok-sosok arwah pekerja yang tubuhnya kini lebih mengerikan. Kulit mereka retak seperti karamel terbakar. Mulut menganga dengan cairan gula hitam menetes. Mira menjerit pelan. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu arwah itu menyerbu. Arga segera mengarahkan kamera, dan cahaya indikator merah kembali membuat mereka mundur sesaat. Tapi kali ini efeknya tidak sekuat dulu. Beberapa arwah hanya terguncang sebentar lalu kembali melangkah. Cahaya ini tak makin lemah. Gumam Arga. Dion menggertakkan gigi. Mungkin karena inti kutukan makin kuat. Tanpa pilihan lain mereka bertiga berlari. Koridor berbelok tajam, membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan tiang-tiang gula hitam raksasa. Tiang itu berkilau aneh, memantulkan bayangan mereka sendiri. Namun bayangan itu bergerak berbeda. Bayangan Arga menatapnya dengan senyum sinis. Bayangan Mira menangis darah. Bayangan Dion tersenyum lebar sambil memegang manisan hitam. Mira memeluk dirinya sendiri ketakutan. Ini bukan cermin, ini bayangan jiwa kita. Tiba-tiba bayangan mereka keluar dari permukaan gula, berubah menjadi sosok-sosok nyata yang identik, tapi lebih menyeramkan. Bayangan Arga menghantamnya dengan besi berkarat. Bayangan Mira berteriak nyaring, membuat telinganya berdengung. Bayangan Dion berusaha menyeret Dion kembali ke tiang. Arga melawan mengayunkan kamera. Tapi pukulannya menembus tubuh bayangan seakan mereka bukan daging. Dion berteriak, kita nggak bisa lawan mereka secara fisik. Mereka bagian dari kita. Mira memejamkan mata, mencoba mengingat doa yang sering dia baca sejak kecil. Bibirnya bergetar, melafalkan kata-kata lirih. Ajaibnya, bayangan Mira mundur sedikit seolah terganggu. Arga menatap itu dengan sadar. Kalau begitu, kita harus lawan mereka dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ia memejamkan mata, mengingat alasan kenapa ia merekam semua ini. Bukan untuk ketenaran, tapi agar kebenaran tidak hilang. Saat ia membuka mata lagi, bayangan Arga retak, lalu pecah menjadi butiran gula hitam. Dion gemetar, tapi ia menatap bayangan dirinya. Aku bukan korban kalian. Aku bukan pewaris yang kalian kendalikan. Aku berhak menentukan sendiri jalanku. Bayangan Dion berteriak, tubuhnya hancur perlahan hingga lenyap. Mira menjerit sekali lagi, mengerahkan seluruh doa dan tekadnya untuk melindungi Dion. Bayangan Mira akhirnya luluh, mencair kembali ke dalam tiang gula. Ruangan itu berguncang, tiang-tiang gula retak satu persatu. Setelah melewati ujian bayangan, mereka melanjutkan perjalanan. Labirin membawa mereka ke tangga spiral menurun, menuju kedalaman pabrik yang tak pernah mereka tahu ada. Di bawah sana udara semakin berat, beraroma manis sekaligus busuk, dan akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan bundar yang diterangi cahaya aneh. Di tengah ruangan itu, di atas altar besi berkarat, terletak sebuah bongkahan gula hitam sebesar kepala manusia. Bentuknya padat, permukaannya berkilau pekat seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Dion tertegun, itu manisan hitam. Inti pertama. Mira menatap benda itu dengan ngeri. Benda sekecil itu bisa membuat seluruh desa menderita. Arga melangkah maju, ingin menghancurkannya dengan besi yang ia bawa. Namun sebelum ia sempat menyentuh, altar itu bergetar. Dari sekeliling ruangan, cairan gula hitam mulai mengalir, membentuk tubuh raksasa. Sosok itu tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya terbuat dari gula cair pekat. Wajahnya terus berubah-ubah. Kadang menyerupai pekerja, kadang menyerupai warga desa, bahkan kadang wajah Arga, Mira, dan Dion sendiri. Suara berat bergema dari sosok itu. Manisan hitam adalah jantungku. Siapapun yang menyentuhnya akan jadi bagian dariku.
Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Mira terisak. Kita nggak akan bisa lawan ini. Arga menatap manisan hitam itu dengan tekad membara. Kalau itu jantungnya, maka kita harus hancurkan apapun yang terjadi. Dion menggenggam tangannya erat. Kalau aku benar-benar pewaris, maka biar aku yang mengakhirinya. Sosok raksasa gula hitam melangkah maju. Setiap pijakannya membuat lantai bergetar. Tetesan cairan hitam jatuh ke tanah, membentuk wajah-wajah kecil yang menjerit sebelum mencair lagi. Harga, Mira, dan Dion berdiri berhadapan dengan kekuatan terbesar pabrik gula itu. Dan pertempuran terakhir pun dimulai.